Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala adada kulli dzarratin alfa alfi marwah. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya dapat hadir berkumpul lagi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau nanti di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita semuanya memulai lagi pembacaan kitab Arba'in An-Nawawi yang terputus beberapa waktu kemarin, yang pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada hadis yang nomor 2 tentang maratibuddin atau tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Diriwayatkan, kita baca dahulu an Umar aidan, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu qala, berkata Umar radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusin, antarane kita lungguh inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ana ing sandinge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, data yaumin ing salah siji dina, ittala anak tiba-tiba dumadaan muncul alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang syadidu bayadi siabi, kang banget putih kelambine, syadidu sawati sa'ri, kang banget ireng rambute, layura kang ora ditingali alaihi ing atase rajul apa atharu safari labete lelungan, wala ya'rifu lan ora weruh ing rajul minna saking kita sapa ahadun wong siji, hatta jalasa sahingga lungguh sapa rajul ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asnada mongkon dempetake sapa rajul rubadaihi ing dengkul lorone rajul ila rubadaihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Wa wada'alan nyelehake sapa rajul kafaihi ing epe-epe lorone rajul ala fakhidaihi ing atase pupu lorone Nabi. Wa qala lan ngucap rajul, ya Muhammad, he Muhammad, akhbirni kabarana ingsun anil islami saking Islam. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al islamu tawi Islam iku antas hada yen nyekseni sira alla ilaha illallah, yen ora alla ilaha yen ora ana pangeran iku maujud illallah kang kejaba Allah, wa anna Muhammadan rasulun Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah, wa tuqimalan jumenengake sira as-sholata ing salat. Kita kemarin pembahasan kita sampai rukun Islam ini yang pertama, yaitu tentang syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat itu ada yang dinamakan syahadat tauhid dan ada yang dinamakan syahadat Rasul. Syahadat tauhid itu maknanya adalah menyaksikan keesaan Allah, dan syahadat Rasul adalah menyaksikan kerasulannya Nabi Muhammad. Kemudian setelah syahadat itu merupakan kunci ya. Jadi apapun yang akan kita lakukan di dalam agama Islam tanpa dimulai dengan syahadat itu tidak akan diterima dan tidak akan dianggap sebuah pahala. Jenengan ketika melakukan suatu ibadah tapi tidak dimulai dengan syahadat, maka tidak akan mendapatkan nilai apapun di sisi Allah, karena syahadat merupakan kunci untuk dapat dinilai sebuah perbuatan kita itu di sisi Allah. Jadi seumpama ada orang kafir itu melakukan berbagai macam kebaikan, orang kafir itu melakukan berbagai macam sedekah, berbagai macam kebaikan, tapi karena mereka tidak bersyahadat sama sekali, maka
apapun yang dilakukan walaupun itu kebaikan tidak akan dapat diterima oleh Allah. Tidak ada nilai baiknya, tidak ada nilai pahalanya sama sekali di sisi Allah. Kemudian kalau ada orang mengatakan seperti ini termasuk subhat. Ini termasuk subhat itu adalah berbagai macam kalimat-kalimat yang dirasa memojokkan Islam. Ada subhat yang mengatakan bahwa katanya Tuhan itu adil, katanya Tuhan adil, ketika ada seseorang melakukan kebaikan ya pasti akan dibalas kebaikan. Tapi kenapa ketika ada orang kafir melakukan kebaikan, hidupnya penuh dengan kebaikan, tapi kenapa kok malah mereka tidak mendapatkan pahala apapun, tidak mendapatkan surga, tidak dianggap sama sekali di sisi Allah? Ketika ada yang mengatakan seperti itu, jawabannya bagaimana? Jawabannya sebenarnya simpel. Kita logikakan saja, ketika ada orang itu sudah memberi kita sesuatu yang banyak, orang itu sudah baik dengan kita, tapi kemudian kita itu tidak menganggap sama sekali orang ini. Kita tidak pernah menganggap, tidak pernah memperhitungkan orang ini. Maka bagaimana kemudian orang itu mau memberikan imbal balik? Seumpama begini, kita ada orang kafir ini oleh Allah diberikan harta yang banyak. Orang kafir ini diberikan oleh Allah sesuatu kebaikan yang banyak sehingga mampu berbuat baik. Tapi ternyata orang kafir ini tidak pernah menganggap Allah sama sekali, tidak mau mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Lalu bagaimana kemudian Allah, zat yang memberi dia kehidupan, zat yang memberi dia itu harta, zat yang memberi dia itu sesuatu yang baik, Allah bagaimana kemudian mau membalas kebaikan orang itu, sedangkan tidak pernah orang itu mau menganggap bahwa Tuhannya adalah Allah. Simpel sebenarnya jawabannya seperti itu. Jadi karena orang kafir ini tidak pernah mau menganggap bahwa Allah itu sebagai Tuhannya, maka Allah juga tidak akan pernah mau membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir. Itu maka kenapa walaupun orang kafir berbanyak berbuat kebaikan, tapi di dalam agama kita Islam itu tidak akan pernah mendapatkan nilai apapun di sisi Allah. Maka syahadat merupakan kunci awal pertama kali seseorang itu bisa beribadah, dianggap dan mendapat nilai di sisi Allah. Setelah kemudian syahadat, kemudian yang kedua di dalam rukun Islam yang disebutkan di dalam hadis ini adalah menunaikan sholat. Sholat adalah perkara penting yang harus dilakukan oleh semua orang. Saking pentingnya, bahkan semua orang yang masih hidup, yang masih bernafas dan yang beragama Islam, yang mengaku agama Islam dan dia bersyahadat kepada Allah, maka orang itu wajib melakukan sholat dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam bentuk apapun. Kalau ada orang dia itu sakit bentuk apapun, meskipun dia sudah tidak bisa bergerak sama sekali, maka orang itu tetap masih harus wajib melakukan sholat meskipun hanya dengan melakukan isyarat. Pokoknya selama orang itu masih bisa bernafas dan sadar, maka dia wajib melakukan sholat, karena sholat merupakan ibadah yang paling penting yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia masuk agama Islam dan bersyahadat. Sholat itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Niki makanya saya ingin membahas di sini banyak beberapa hal yang kadang kita lakukan, tapi ternyata ada beberapa hal yang kadang kita lakukan tapi ternyata salah, dan kesalahannya itu ternyata fatal sehingga kemudian membuat sholat kita, sholat orang-orang itu banyak yang salah atau tidak sah. Apa saja kesalahan-kesalahan
yang menjadikan ibadah sholat kita itu tidak sah. Yang pertama yang harus kita perhatikan awal ketika akan sholat yaitu niat. Niat itu tempatnya di dalam hati, waktunya itu bersamaan dengan melakukan gerakan pertama rukun dalam sholat yaitu takbiratul ihram. Jadi ketika mulut itu mengucapkan Allah, tangannya mengangkat, maka di dalam hati itu baru mulai niat. Maka dari itu saya ingin mengingatkan kepada panjenengan yang mengajar anak-anak di madrasah diniyah atau di TPQ, ketika melakukan niat itu dibenarkan sekalian. Jadi niat itu nanti ketika melafatkan usolli fardal maghribi itu sebelum sholat, tapi ketika tangan mengangkat mulut kemudian mengucapkan takbir Allah, itu hati juga diikuti lagi untuk membaca niat. Begitu juga dengan wudhu. Monggo nanti anak-anak yang ada di TPQ atau di Madin itu dibenarkan. Kalau di sekolahan juga kalau ada pelajaran agama dibenarkan. Ketika wudhu itu niatnya itu ketika awal pertama kali anggota fardu. Jadi ketika wudhu itu bukan pas mengusap tangan, bukan ketika mengusap tangan kemudian membaca nawaitul wudu'a seperti ini, tapi ketika air itu pertama kali kena wajah, itu anak-anak baru diajak untuk membaca niat. Jadi dimulai dirubah cara mengajar anaknya seperti itu. Jadi ketika air ini ke wajah, anak-anak diajak untuk mulai membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari seperti itu. Okay. Itu kesalahan yang sebenarnya yang simpel tapi banyak orang tidak tahu dan fatal akibatnya. Karena saya sering melihat di banyak sekolahan atau di banyak madrasah atau bahkan praktek dalam berwudu terutama itu niatnya itu membaca niat itu ketika mengusap tangan, tapi nanti ketika di wajah ini sudah tidak ada arahan sama sekali dari gurunya, sehingga kemudian anak-anak itu ya pokoknya mengusap membasuh wajah saja tanpa tahu bahwa ternyata ketika membasuh wajah itu harus juga diiringi dengan niat. Itu yang harus diperhatikan pertama yaitu niat. Niat itu tempatnya dalam hati, kemudian waktunya ketika pertama kali membasuh wajah. Kemudian yang fatal yang kedua yang harus kita perhatikan ketika membaca takbir, dan ini banyak terjadi. Kadang kita sendiri mungkin kadang kita sendiri melakukan membaca takbir. Kalimat takbir itu adalah Allahu Akbar. Tapi mungkin kadang karena kita itu terlalu cepat akhirnya berubah menjadi Allahu Akbar. Malah muncul huruf wawu di situ. Allahu Akbar menjadi wakbar. Nah, ini yang kadang kita itu tidak sadar bahwa apa yang kita baca karena terlalu cepatnya. Ketika sholat, apalagi sholatnya sholat yang cepat, maka kemudian Allahu Akbar berubah menjadi Allahu Akbar. Itu merubah arti. Ketika merubah arti berarti jelas tidak sah sholatnya, karena takbiratul ihram yang wajib itu malah salah. Jadi sholatnya menjadi tidak sah. Allahu Akbar. Kemudian juga yang kedua, barnya ini jangan dipanjangkan. Saya pernah mendengarkan juga ada imam itu takbir Allahu Akbar, bari panjang. Itu salah juga. Nah, itu nanti juga akan merubah arti. Ketika merubah arti berarti juga merusak sholat. Jadi Allahu Akbar, pendek barnya. Jangan sampai Allahu Akbar. Nah, anak-anak juga monggo, anak-anak ketika belajar takbir juga dibenarkan jangan sampai Allahu Akbar. Dalam azan juga seperti itu. Saya sering ketika mendengar anak azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bari itu juga dipanjangkan, itu juga salah karena akan merubah arti. Itu
yang kedua ya, dua hal yang merusak sholat kemudian sampai membatalkan sholat. Selanjutnya adalah bacaan Fatihah. Fatihah itu bacaan Bismillah termasuk bagian dari ayat surat Fatihah. Sehingga karena Bismillah ini bagian dari surat Fatihah, maka wajib dibaca. Entah membacanya itu pelan atau membacanya keras, tapi tetap harus dibaca. Orang awam yang kadang itu hanya ikut-ikutan, ketika dia sholat, kok kemudian imamnya yang pernah dia ketahui itu membaca Bismillah dia gak dengar, akhirnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika mendengar dia cuma langsung kalimat Alhamdulillah. Nah, akhirnya orang awam ini ikut-ikutan kemudian memulai bacaan hamdalah, bacaan Fatihahnya dari Alhamdulillah. Padahal imam itu yang membacanya dipelankan, itu tetap dibaca, cuma kemudian dipelankan saja, enggak dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Tapi bismillahnya tetap harus dibaca. Ini yang terjadi banyak, terutama anak-anak muda yang masih masih dalam taraf belajar. Mereka melihat imamnya itu hanya membacanya mulai dari Alhamdulillah tanpa paham bahwa Bismillah ini termasuk bagian dari Fatihah, maka mereka ikut-ikutan langsung membacanya Alhamdulillah. Dan ini terjadi banyak, khususnya yang ada di daerah perkotaan seperti itu. Kalau di daerah sini itu ketika tanpa membaca Bismillah berarti sama saja mengurangi isi ayat dari Fatihah, akhirnya kemudian sholatnya tidak sah. Itu yang ketiga yang membuat sholat tidak menjadi sah. Kemudian yang keempat yang sering terjadi adalah bagi seorang laki-laki itu auratnya sholat adalah antara pusat sampai lutut atau dengkul. Bagi seorang perempuan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah itu sebenarnya mana atau bagiannya, batasnya wajah itu mulai awal munculnya rambut, kalau ditarik ke bawah sampai akhir janggut. Kalau ditarik mendatar itu mulai dari telinga ini di telinga ini ada yang kecil ini, mentil ini ditarik sampai ke sini. Ini wajah namanya. Ini yang boleh diperlihatkan. Jadi yang boleh diperlihatkan itu ini. Dalam wudhu juga, ketika berwudhu, air ini harus terkena wajah. Wajah itu berarti ketika ditarik melingkar semuanya, rambutnya hati-hati ini itu juga harus kena air. Karena ini masuk ke dalam wajah. Karena ini ketika ditarik seperti ini, masuknya ke sini. Jadi rambut ini harus kena air. Ketika perempuan memakai rukuh atau mukena, itu cuma boleh batasnya sampai bawah janggut. Karena apa? Karena setelah bawahnya janggut ini termasuk aurat yang harus ditutup ketika dalam sholat. Lah, rukuh atau mukena pedotan itu kan yang tidak ada cantolannya itu kadang ketika rukuh mukenanya terlalu besar, akhirnya kemudian hanya ditutup pakai peniti sedikit, itu masih terlihat bagian dari bawahnya janggut ini masih terlihat. Itu walaupun terbuka sedikit, tapi karena itu terbukanya aurat, akhirnya sholat menjadi tidak sah. Ini perkara simpel, tapi menjadikan sholat ibadah kita kadang tidak sah. Selanjutnya adalah ketika memakai mukena pedotan, itu ketika mengangkat tangan jangan terlalu tinggi. Kenapa? Karena mukenanya ini ketika kita mengangkat terlalu tinggi, akhirnya terbuka, tersingkap. Sedangkan tangan ini tidak memakai baju panjang, maka akhirnya terlihatlah kulit atau terlihatlah aurat perempuan itu, sehingga ibadah sholatnya tidak sah. Yang pedotan yang bawah itu juga menutup kaki. Benar-benar diperhatikan jangan sampai tidak menutup kaki ini tertutup semua. Sehingga ketika rukuk atau ketika sujud kaki ini tidak terlihat sama sekali. Itu untuk perempuan.
Yang laki-laki tadi saya sebutkan bahwa sholat itu auratnya antara pusar sampai dengan dengkul, udel sampai dengkul. Maka ketika pakai bajunya baju longgar dan tidak memakai dalaman apa-apa, kaos atau baju ini, maka sarung yang kita pakai atau celana yang kita pakai itu diusahakan naik ke atas udel, naik ke atas pusar, sehingga kita ketika rukuk seperti ini, ketika rukuk kan jelas seperti ini bajunya. Nek bajunya seperti ini, kemudian terlihat pusar kita, udelnya, itu berarti batal kalau tidak sarungnya ini menutup udel. Begitu juga ketika celana. Ada sering anak, terutama anak muda pakai baju jangkis pendek, terus kemudian ketika sholat, rukuk atau sujud, itu bajunya tertarik sehingga kelihatan sepake. Ketok sepake atau ketok celana dalamnya atau malah adanya gak pakai apa-apa. Hal itu jelas akan membatalkan sholat. Maka itu tadi diusahakan sarung itu pakainya sarung atau celana itu ketika sholat ditaruh di atasnya pusar, supaya ketika rukuk atau sujud walaupun bajunya ini longgar itu tidak terlihat dari sisi depan, sehingga kalau kelihatan dan pusarnya ini masih tidak tertutup itu nanti menjadi batal. Selanjutnya 5, yang membatalkan juga yang sering atau yang kadang kita kerjakan dan kita tidak ketahui adalah menggerakkan anggota tubuh atau bergerak lebih dari 2 kali. 3 itu sudah batal. Jenengan nek gatel, sholat kok gatel, itu kalau menggerakkan tangan untuk mengukur itu jangan langsung gini. Ini membatalkan. Kenapa? Karena ini termasuk menggerakkan anggota besar. Jadi ada dalam sholat itu ada gerakan kecil, ada gerakan besar. Gerakan kecil yang tidak membatalkan itu yang pertama adalah geraknya kelopak mata. Jenengan sholat aku buat efek pure terus itu gak batal. Kelopak mata. Yang kedua telinga, kupingnya gerak dewe terus itu gak batal juga walaupun lebih dari 3 kali. Yang ketiga bibir dan mulut. Tapi ini malah wajib. Nek sholat mau ini malah gak sah sholatnya. Harus gerak. Ini gerakan banyak pun gak batal. Selanjutnya adalah driji, jari kaki dan jari tangan. Ini tidak membatalkan. Jadi jenengan meskipun sholat, jenengan ngeten terus. Ketika takbir kan ada yang seperti ini, gitu. Nah, ini juga tidak membatalkan karena jari kaki dan jari tangan itu termasuk anggota yang ketika bergerak banyak tidak membatalkan sholat. Maka ketika jenengan sholat kok gatel, caranya bagaimana untuk ukur? Saya ukur gatel di sini. Tangan jenengan itu gerakkan 1 kali, 1 mandek kemudian yang ukur ininya saja. Sing ukur dijine. Ketika sing ukur ya sing ukur apa atau gini enggak apa-apa. Sing ukur bijine. Kenapa? Karena tidak akan membatalkan sholat. Setelah itu balik lagi 1 lagi. Hitungannya kembali ke angka 1. Tapi kalau jenengan langsung nggih, seret. Itu hitungannya 1, 2. Itu kalau baru 2 enggak batal. Tapi kalau lebih dari 2, ngene itu batal ini. Karena gerakan besar membatalkan sholat. Nah ini sering yang terjadi pada anak-anak muda itu sholat seperti itu. Dalam? Oke. Terus kemudian cara untuk bergerak. Kadang kan wonten softnya bolong di kiri, di samping atau di depan softnya bolong. Bagaimana cara kemudian kita maju atau jalan ke samping ketika softnya itu lubang atau imamnya batal kita pas berada di belakangnya mau menggantikan dia menjadi imam. Bagaimana caranya kita itu berjalan? Niku juga harus diperhatikan, jangan sampai lebih dari 2 gerakan. Nah jenengan jalannya seperti ini, 1, 2, 3, itu nanti membatalkan.
Jadi geraknya itu ketika imamnya di depan jenengan mau menggantikan, jangan gini. Tapi gerakannya dihitung 1, 2, mandek. Jadi setiap gerakan ini tuh langsung dihitung loh. 1, 2, berhenti. Lagi 1, 2. Jadi biar tidak dihitung terus-terusan, maka berhenti di hitungan kedua. Terus kemudian berhenti sejenak, berjalan lagi, itu hitungannya kembali lagi ke awal. Ke samping juga gitu, 1, 2. Jadi kalau ke samping 1, 2, 1, 2. Kayak apa? Baris. Ngata? Itu gerakan yang kadang kita tidak tahu, dan saya sering melihat seperti itu. Imamnya batal mundur, akhirnya makmum seneng bunyi. Apalagi kan kalau di masjid desa itu kan ada yang pengimaman itu agak jauh dengan makmum. Melupaku nyak-nyak langsung maju nang imam. Was, susah. Niku. Soalnya batal. Kemudian gerakan lagi yang kadang kita tidak sadari itu ketika setelah sami Allahu liman hamidah. Tangan ini loh, tangan ini melambai, ini juga batal sholat nanti. Dan anak-anak kadang sering seperti itu. Sami Allahu liman hamidah, mandek. Jangan sami Allahu liman hamidah. Ini nanti juga akan membatalkan, dan itu kadang tidak kita sadari. Ternyata itu membatalkan. Selanjutnya yang membatalkan juga adalah ketika bab masalah tasyahud awal. Tasyahud awal atau tahiyat awal itu merupakan perkara sunnah. Sehingga ketika kita itu sholat, kok lupa tasyahud awal, wis kadung ngadeg, kemudian kok kita kembali lagi duduk, itu malah membatalkan sholat. Kenapa? Karena tasyahud awal itu sunnah, sedangkan berdiri untuk sholat itu adalah wajib. Wajib tidak bisa mengalahkan sunnah. Jadi ketika kita itu kadung ngadeg, Allahu Akbar, saya lupa tadi belum atau tahiyat awal, nggak boleh duduk lagi, itu nggak boleh, batal nanti sholat kita batal. Kalau sudah kadung berdiri ya silahkan teruskan sholatnya, sebelum salam nanti ada sujud sahwi. Mata. Jadi tasyahud awal, kunut juga. Kunut itu kasusnya sama seperti tasyahud awal. Kunut ketika lupa terus kadung untuk sujud, itu nanti ya jangan dibalik berdiri, tapi teruskan saja sujud, nanti sebelum salam baru sujud sahwi. Seorang makmum ketika dia mengetahui imamnya lupa, dia tidak tahiyat awal, wes kadung berdiri, bagaimana dengan makmumnya? Makmum juga mengikuti imam, wes atau imam lain. Atau kalau masih ada waktu senggang, kira-kira imam ini kok baca Fatihahnya mestinya lama, maka dia boleh untuk tahiyat awal sebentar, kemudian baru mengikuti ngadeg. Tapi yang lebih baik adalah tetap mengikuti imam. Kata ya ini banyak yang jarang kita ketahui, tapi ternyata membatalkan sholat. Selanjutnya adalah salam. Salam itu sering yang kita saking cepetnya salam itu langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, malah jadi assalamualaikum. Assalamualaikum kalimat asli hilang. Malah assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asnya ini loh. Huruf per hurufnya itu nggak ada. Assalamualaikum alif lam hilang malah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan itu kadang tidak kita sadari, ternyata itu kita lakukan seperti itu. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, itu beberapa hal dalam sholat yang ternyata sering kadang kita lihat atau kita ketahui atau mungkin kita lakukan, tapi ternyata membatalkan sholat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertanyaan.